Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi di channel Dunia Astral. Apa kabarnya sahabat Dunia Astral? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilimpahkan rezekinya serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah kali ini, aku dan istriku Rina akhirnya bisa membeli rumah pertama kami. Setelah bertahun-tahun menabung, rasanya seperti mimpi menjadi kenyataan. Rumah itu terletak di pinggiran desa, jauh dari gangguan kota, dengan halaman luas dan pemandangan sawah yang menenangkan. Harganya jauh lebih murah dibandingkan rumah lain di daerah itu. Awalnya kami mengira itu beruntung, tapi kami melihat ekspresi aneh agen properti saat menyerahkan kunci. "Kalian yakin ingin tinggal di sini?" Tanyanya pelan. Aku hanya tertawa kecil. Tentu saja, rumah ini sempurna. Namun saat pertama kali melangkah masuk, aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Ada aroma samar seperti kayu tua yang lembab, bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku menoleh ke Rina, tapi dia tampak biasa saja. Mungkin hanya perasaanku. Malam pertama, kami terlalu lelah memikirkan hal lain selain tidur. Namun saat aku hampir terlelap, aku mendengar suara ketukan. Aku membuka mata, melihat Rina sudah tertidur. Aku menahan nafas, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar dari dinding kamar, seperti seseorang mengetuk dari dalam. Aku menelan ludah dan duduk di tempat tidur, mencoba mencari sumber suara. Aku hampir mengabaikannya dan kembali tidur, sampai aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Di sana, di dalam bayangan, ada sepasang mata yang menatap ke arahku. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala sedikit pusing. Aku menoleh ke Rina yang masih tertidur pulas. Mungkin aku hanya berhalusinasi malam tadi. Kelelahan setelah seharian pindah, tapi ada sesuatu yang menggangguku. Aku melihat ke sudut kamar, tempat aku yakini melihat sepasang mata tadi malam. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan lemari yang menutupi sebagian dinding. Aku menghela nafas lega, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasiku. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah. Udara pagi di desa ini terasa sejuk, tapi entah kenapa aku merasa sedikit tidak nyaman. Rumah kami berada di ujung jalan. Hanya ada beberapa rumah lain di sekitar. Sebagian besar rumah kayu tua dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman liar. Saat aku berdiri di depan pagar, seorang pria tua tiba-tiba muncul dari rumah sebelah. Dia memandang lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu tinggal di rumah ini sekarang?" Suaranya serak, matanya tajam meneliti wajahku. Aku mengangguk. "Iya Pak, saya baru pindah kemarin. Rumahnya bagus ya." Dia tidak langsung menjawab, hanya menghela nafas panjang, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Aku menunggu, tapi akhirnya dia hanya berkata pelan, "Hati-hati dengan tetangga di seberang jalan." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Tapi pria itu sudah berbalik, berjalan perlahan kembali ke rumahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Aku menoleh ke seberang jalan, di mana hanya ada sebuah rumah tua dengan pagar kayu yang hampir roboh. Jendelanya tertutup rapat, tirainya lusuh dan berdebu. Tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Malam harinya, saat aku dan Rina hendak tidur, suara itu terdengar lagi. Aku menegakkan tubuh, jantungku berdegup lebih cepat. Kali ini suara itu bukan dari dinding kamar, tapi dari jendela. Aku menelan ludah, perlahan menoleh ke sana. Dan dari luar jendela, tepat di seberang jalan, ada seseorang yang berdiri di balik tirai rumah tua itu, menatap ke arah kami. Aku berada di bawahnya. Seseorang berdiri di balik tirai rumah tua itu, menatap ke arah kami.
Bayangannya samar, hampir seperti tidak berbentuk. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya sosok gelap yang diam di sana. "Rina," bisikku mengguncang bahunya. Dia melihat sebentar sebelum akhirnya membuka mata. "Apa sih?" Aku tidak menjawab, hanya menuju ke jendela. Tapi saat Rina menoleh, sosok itu sudah menghilang. Tirai rumah tua itu kembali diam, seperti tidak pernah ada siapapun di baliknya. "Mungkin hanya bayangan pohon," kata Rina mencoba menenangkan diri lebih dari aku. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Keesokan harinya, saya memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Aku pergi ke warung kecil di ujung jalan, berharap bisa bersinggungan dengan warga setempat. Saat aku bertanya tentang rumah yang kutepati, pemilik warung, seorang wanita parubaya, langsung menatapku. Dia memandang dengan ekspresi aneh, lalu melirik ke kiri dan ke kanan, seolah memastikan tidak ada yang mendengarnya. Rumah itu sudah lama kosong, sejak keluarga yang dulu tinggal di sana menghilang. Aku merinding. "Mereka pindah?" Wanita itu menggeleng pelan. "Mereka menghilang begitu saja tanpa jejak. Suatu malam mereka masih terlihat di rumah. Keesokan paginya mereka semua menghilang. Tidak ada tanda-tanda yang menyelinap, tidak ada barang yang hilang. Seolah-olah mereka lenyap dari dunia ini." Aku menelan ludah. "Lalu rumah di seberang?" tanya aku pelan. Wanita itu langsung menegangkan. Jangan pernah menatap ke jendela rumah itu saat malam." Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Maksud ibu?" Dia hanya menggeleng, menolak bicara lebih jauh. Aku kembali ke rumah dengan perasaan tidak nyaman. Saat malam tiba, aku menutup semua jendela, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menyusup ke dalam pikiranku. Tapi saat aku hampir tertidur, terdengar suara langkah kaki dari lantai bawah, pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Aku menahan nafas. Rumah ini hanya dihuni aku dan Rina. Lalu, siapa yang berjalan di bawah sana? Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan tangga. Aku menelan ludah, mencoba mendengar lebih jelas. Ruangan gelap, hanya ada sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Aku melirik ke samping. Rina masih tertidur lelap, napasnya teratur. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara rumah yang berderit. Tapi kemudian suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari pintu kamar kami. Aku langsung membeku. Jantungku berdetak kencang dan aku bisa merasakan keringat dingin mulai mengalir di pipisku. Perlahan-lahan aku duduk di tempat tidur, berusaha mengatur nafas. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Aku melirik ke arah pintu. Tidak ada bayangan kaki di bawah celahnya. Aku mencoba meyakinkan diri kalau ini hanya imajinasiku. Sampai aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. "Tolong, bukakan pintunya." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu bukan suara yang kukenal. Aku tidak bisa bergerak. Rasanya seperti tubuhku kaku, terkunci dalam ketakutan. Aku ingin membangunkan Rina, tapi tubuhku terasa berat. Tiba-tiba pintu kamar bergetar keras, seperti sesuatu yang mencoba masuk. Berak! Rina terbangun dengan wajah panik. "Apa itu?" Suaranya bergetar. Aku langsung menariknya ke pelukanku, menahan nafas. Pintu masih bergetar, tapi kemudian suara itu berhenti dan hening. Aku tidak tahu berapa lama kami hanya duduk diam di tempat tidur, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada apa-apa. Rina menatap dengan wajah ketakutan. "Kita harus keluar dari rumah ini." Aku mengangguk, tapi sebelum kami sempat bergerak, kami mendengar sesuatu dari luar jendela. "Kalian tidak bisa pergi,"
Aku menoleh dengan cepat. Di luar, di halaman rumah seberang, ada seseorang berdiri di sana. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh, tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya kosong. Tetangga yang kemarin kulihat dari balik tirai sekarang berdiri di depan rumah kami, dan dia masih tersenyum. Sosok itu masih berdiri di halaman rumah kami, tersenyum lebar, tapi senyuman itu terlalu lebar, hampir tidak wajar. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia bukan manusia, atau mungkin bukan lagi manusia. Rina mencengkram lenganku erat, tubuhnya gemetar. "Siapa itu?" bisiknya ketakutan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya tahu satu hal. Kita harus keluar dari rumah ini sekarang. Aku meraih ponsel dan berusaha menelpon siapapun. Tetangga, polisi, siapa saja. Tapi tidak ada sinyal. Layar ponselku hanya menampilkan no service. Meskipun tadi siang masih berfungsi dengan baik, di luar jendela sosok itu masih tersenyum. Dan kemudian dia mulai melangkah. Langkahnya tidak normal. Tubuhnya bergerak dengan kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa berjalan. Tapi yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah dia berjalan tanpa suara. Kakinya seharusnya mencapai tanah dan menginjak ranting kering di halaman. Tapi tidak ada suara sama sekali. Saya tidak menunggu lebih lama. Aku menarik tangan Rina dan membukakan pintu kamar. Kami harus keluar dari sini. Tapi begitu kami sampai di ruang tamu, langkahku berhenti. Semua furnitur di rumah ini telah berubah posisinya. Meja yang seharusnya ada di tengah ruangan kini menempel di dinding. Sofa terbalik. Foto-foto yang baru kami pasang kini berserakan di lantai, seolah-olah seseorang telah memindahkannya saat kami tidur. Rina mulai menangis pelan. "Ini bukan rumah kita. Ini bukan rumah kita." Aku mencoba menariknya keluar, tapi sebelum kami mencapai pintu depan, suara berat terdengar di belakang kami. "Kenapa kalian pergi? Bukankah kita sudah bertetangga?" Aku menoleh dan melihat sosok itu kini berdiri di dalam rumah kami. Jaraknya hanya beberapa meter dari kami. Matanya kosong, wajahnya masih dengan senyuman lebar yang sama. Aku meraih tangan Rina dan berlari. Aku tidak peduli kemana, yang penting kami harus keluar. Pintu depan seharusnya tidak terkunci, tapi saat aku menarik gagangnya, pintu itu tidak bisa dibuka. Kami terjebak. Sosok itu mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya terasa lama dan mengerikan, seolah-olah dia menikmati ketakutan kami. Lalu dia berbisik, "Kalian juga akan menghilang, seperti mereka yang dulu di sini." Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Semuanya menjadi hitam. Aku terbangun di pinggir jalan desa. Tubuhku kotor dan penuh debu. Matahari sudah tinggi. Aku melihat ke samping. Rina juga ada di sana, masih tertidur. Aku membangunkannya dengan panik. Sampai akhirnya dia membuka mata dan menangis sambil memelukku erat. Kami berhasil keluar. Tapi bagaimana caranya? Aku menoleh ke belakang. Rumah itu masih berdiri di tempatnya, tapi sekarang terlihat kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seperti tidak pernah ada siapapun. Seorang warga desa yang lewat menatap kami dengan heran. "Kalian dari mana?" Aku menunjuk ke rumah itu. Kami tinggal di sana." Wajah pria itu langsung pucat. Dia menggeleng dengan ekspresi ngeri. "Itu rumah kosong. Tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun." Aku menoleh lagi ke rumah itu. Kini aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di jendela lantai atas, ada mata yang menatap kami. Dan begitulah kisah kami berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai. Kami berhasil keluar dari rumah itu. Tapi entah bagaimana, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Mungkin rumah itu tidak pernah benar-benar melepaskan penghuninya. Mungkin kami hanya beruntung kali ini. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu hari kalian menemukan rumah dengan harga yang terlalu murah, dengan tetangga yang terlalu ramah, pastikan mereka benar-benar manusia.
kalian tinggali benar-benar milik kalian. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.